guys, kembali lagi di channel aku Rani. Jadi di video kali ini aku mau jelasin tentang apa itu COD dan gimana sih COD itu dalam penjualan. Nah, tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa dulu kalian untuk klik tombol like, comment, dan subscribe supaya channel aku semakin berkembang. Dan kalian bisa komen, mungkin kalian mau tanya-tanya gitu yang belum aku buatin videonya, kalian bisa komen aja, siapa tahu aku bisa buatin videonya. Oke, kita langsung mulai aja ke video. Nah teman-teman, maaf banget aku jadi jarang gitu buat video karena aku tuh lagi ngejalanin sebuah bisnis. Jadi selama 1 mingguan lebih kemarin, kayak bebelasan hari gitu, aku tuh buat bisnis guys. Dan kayak gak nyangka banget kalau misalnya peminatnya itu luar biasa banyak. Jadi aku tuh kayak harus tiap hari harus balasin chat, harus siapin orderan, packing dan lain-lain. Jadi itu nggak bisa sendiri. Nah makanya aku kayak jadi jarang gitu untuk buat video. Nah buat kalian yang kepo aku usaha apa sih, jadi aku itu usaha masker organik dan itu pakai brand aku sendiri dan memang racikan aku sendiri gitu. Nah buat kalian yang kepo, nama Instagramnya aku bakal cantumin di sini, kalian bisa cek. Contoh kan kalian kepo dan kalian mau join jadi reseller atau distributor, itu bisa banget. Oke, kita langsung mulai aja ke videonya. Nah jadi aku buatin tentang pembahasan kali ini adalah COD karena aku ada baca komenan kalian. Waktu itu ada yang tanya tentang, Kak, kalau COD itu kita yang antar ke counter ekspedisinya atau ekspedisinya yang jemput barangnya ke rumah. Sebenarnya kalau COD itu artinya adalah cash on delivery. Jadi barangnya itu dibayar di tempat. Jadi kalau misalnya kita belanja ya pakai fitur COD, kita bayarnya nanti waktu barangnya udah diantar kurir ke rumah. Kita bisa terima barang kalau kita udah bayar gitu. Jadi kita bayar dulu baru kita terima barangnya. Itu yang dinamakan cash on delivery. Tapi kalau dalam penjualan tentang kayak paketnya diambil kurir atau kitanya yang ngantar ke counter, itu tergantung ekspedisinya lagi teman-teman. Karena aku kan ngirim barang ya, aku itu punya online shop juga dari bisnis aku ini, tapi di Shopee bukan di Lazada. Karena kalau di Lazada aku belum taruh, aku taruh di Shopee karena banyak requestan untuk aku buat tokonya di Shopee. Untuk antar ke counter atau kurir yang ambil ke rumah itu tergantung dari jenis ekspedisi yang dipilih. Biasanya aku taunya sih kalau COD itu kalau di Shopee itu pakainya JNT ya. Kalau JNT itu ada 2 pilihan. Kita mau antar ke counter atau pick up. Pick up itu si pihak JNT-nya yang jemput barang kita ke rumah. Jadi dia ambil baru dia bawa ke counternya. Kalau untuk kayak JNE, Poskilat atau apapun yang lainnya itu, yang ekspedisi yang lain-lain itu aku masih belum tahu karena setahu aku sih kalau COD itu cuman bisa JNT doang. Kalau JNE dan lain-lain aku masih belum tahu gitu. Nah, gimana sih tahap pengirimannya itu? Jadi kalau di marketplace ya, kayak aku di Shopee itu kan kita tuh packing barang kayak biasa. Terus kalau misalnya pakai yang JNT kan COD. Ya udah kita misalnya aku ya nyuruh si counternya itu jemput barang kita. Jadi barang kita dijemput, terus ya udah nanti dikirim. Kalau JNT itu kan pakai resi otomatis ya. Jadi enak gitu. Lebih simple daripada yang lainnya harus masukin resi manual. Itu makan waktu banget sih kalau misalnya orderan kita banyak gitu teman-teman. Jadi kan orderan kita dibawa, packingan kita itu dibawa terus diantar ke si pembeli. Jadi buat kalian yang aktifin fitur COD itu kayak nggak usah khawatir barang kalian diambil tapi belum bayar, karena pihak kurir nanti kalau sudah ngantar ke pembeli, jadi pembelinya itu nggak bisa ngotak-ngatik barangnya, nggak bisa buka paketnya, kayak pokoknya nggak bisa ngelihat isi dalam paketnya itu karena masih dalam packingan, kan barangnya belum dibayar. Soalnya aku pernah nerima paket yang COD dan itu aku nggak bisa buka sebelum aku bayar dulu. Jadi kayak sebenarnya sih sama aja, cuman yang membedakan adalah mungkin para pembeli itu takut kalau barangnya itu nggak nyampe gitu, makanya dia mengambil pembayaran fiturnya COD karena
ini beneran gak sih all shopnya nipu apa enggak gitu. Kalau misalnya mereka bayar di luar tapi barangnya belum nyampe kan kayak deg-degan gitu ya, kayak was-was, aduh jangan-jangan aku bisa ditipu nih, aku udah bayar tapi barangnya belum datang. Sedangkan kalau COD kan barangnya tuh oh ternyata barangnya ada ya, jadi bayar baru menerima barang gitu. Jadi kalau misalnya buat kalian para penjual, kalau menerapkan fitur COD itu nggak apa-apa, aman aja kok, karena si pihak kurir, si ekspedisi itu, si kurirnya yang antar ke rumah nggak bakal nyerahin paket sebelum paketnya dibayar gitu teman-teman. Jadi sebenarnya apa sih keuntungannya kita mengaktifkan fitur COD? Menurut aku sih kalau kita mengaktifkan fitur COD sama tidak mengaktifkan fitur COD itu kayak perbedaannya lumayan jauh banget sih menurut aku. Bisa antara 70%-an gitu orang pasti kalau ada COD bisa pilih COD loh. Karena rata-rata ya yang COD itu bisa orang yang baru pertama kali belanja online, orang yang masih pemula dalam belanja online. Jadi mereka kayak takut gitu barangnya nggak nyampe, jadi mereka pilih fitur COD. Nah, jadi keuntungan kita sebagai penjual kalau mengaktifkan fitur COD adalah pembeli kita bisa semakin meningkat. Jadi kita bisa mendapatkan penjualan yang lebih besar daripada kita tidak mengaktifkan fitur COD. Jadi buat kalian lebih aku saranin sih kalau misalnya mau orderan meningkat bisa mengaktifkan fitur COD. Tapi kalau misalnya memang nggak bisa untuk diaktifkan, mungkin karena kalian nge-dropship atau belum ada stok dan takut dan lain sebagainya lah, pokoknya yang kalian jadi nggak bisa mengaktifkan fitur COD, nggak apa-apa, karena bakalan dapat orderan juga kok. Cuman kalau misalnya mengaktifkan fitur COD itu ada nilai lebihnya. Di sini aku sebenarnya kayak mau ngasih tips juga sih, gimana sih caranya kita itu bisa mendapatkan orderan yang banyak dan lain-lain. Aku mungkin bakal bikinin video selanjutnya ya, karena aku sekalian mau sharing-sharing tentang bisnis aku. Sebenarnya aku tuh baru buat bisnis itu belasan hari doang, tapi udah mendapatkan penjualan sampai ribuan piece gitu loh guys. Jadi kayak sebenarnya aku juga kayak gak nyangka gitu sih bakalan dapetin orderan sebanyak itu. Dan aku udah dapetin reseller, aku udah dapetin customer dari berbagai daerah, dan aku gak pernah kayak ngiklan-ngiklan berbayar di marketplace. Dan aku itu mendapatkan pesanan pertama di Shopee dalam jangka waktu 6 hari. Jadi termasuk cepat banget kalau menurut aku ya, soalnya aku ada lihat di beberapa konten YouTube punya orang lain, itu mereka mungkin paling cepat itu sekitar 1 bulan baru bisa mendapatkan orderan pertama. Dan aku berhasil untuk mendapatkan orderan pertama dalam jangka waktu 6 hari tanpa iklan di marketplace. Jadi buat kalian yang penasaran, pokoknya kalian tunggu aja video aku selanjutnya. Nanti aku bakal buatin cara jualan yang bisa bikin orderan itu meningkat dan lain-lain. Pokoknya kalian komen aja kalau misalnya aku mau buatin ya, biar aku kasih tahu gitu tips-tipsnya apa aja. Kalian komen ya di bawah. Nah, untuk cara mengaktifkan fitur COD nanti aku bakal kasih tahu caranya setelah video ini, di akhir video ini. Jadi kalian jangan skip video ini karena aku bakal kasih tahu. Dan ini aku ngasih taunya untuk cara aktifin fitur COD melalui ekspedisi JNT dan marketplace-nya Shopee ya, bukan Lazada. Jadi kalau kalian mau tahu, kalian jangan skip. Aku bakal, pokoknya caranya mudah kok, kalian tinggal ikutin aja caranya, oke? Jadi pertama-tama kalian buka dulu aplikasi Shopee kalian. Terus kalian klik saya. Nah, di situ ada tulisan toko saya, kalian klik aja. Nah, terus situ ada tulisan jasa kirim saya, kalian bisa klik di situ. Nah, di sini ada pilihan banyak banget ya untuk jasa kirim. Nah, untuk COD itu pakai JNT Express. Jadi kalian centang dulu. Aku udah kasih centang ya. Kalau kalian belum kasih centang, kalian kasih centang aja. Terus kita klik di bagian bulatan sebelah kanan. Nah, terus nanti dia akan muncul seperti ini. Untuk mengaktifkan COD, kalian tinggal klik aja sampai warnanya berubah jadi hijau. Terus
COD kalian udah aktif fiturnya. Gimana, mudah kan? Dan sekian dulu penjelasan dan pembahasan kita tentang COD. Semoga kalian bisa mengerti dan paham dengan apa yang aku bahas tadi. Seperti biasa, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa kalian untuk klik tombol like, comment, dan subscribe supaya channel aku semakin berkembang. Dan kalian bisa komen, mungkin kalian mau request video apa lagi yang mau aku buat di video selanjutnya, kalian komen